Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ghazalian yang dirahmati Allah, pada kali ini saya ingin sekali berbagi kepada Anda bagaimana menggunakan struktur akhlak dalam proses psikoterapi Ghazalian. Dan bagaimana kita mengembalikan aspek-aspek dari struktur akhlak yang berada pada keadaan ifrat tinggi menjadi keadaan i'tidal atau seimbang. Atau kita mengangkat kembali aspek dari struktur akhlak yang berada pada kondisi tafrid atau rendah naik kepada kondisi i'tidal atau seimbang. Nah, saya akan berbagi beberapa kasus yang telah terbantu dengan penggunaan struktur akhlak ini. Kasus pertama, orang tua yang datang berkonsultasi agar anaknya mau kembali melanjutkan kuliah. Yang beberapa bulan ini si anak memutuskan untuk mogok kuliah dan berhenti kuliah. Bila kita cermati dalam struktur akhlak Ghazali, ya, keadaan anak ini berada pada kondisi di mana syahwatnya dalam kondisi tafrid atau rendah. Anak mengalami demotivasi, ya, syahwatnya dalam keadaan rendah. Kemudian saya berdialog dengan orang tua, perilaku apa yang akhir-akhir ini sering terlihat oleh anak. Orang tua bercerita, Pak, akhir-akhir ini anak saya jadi suka mendebat. Apa yang saya nasihati, apa yang saya kasih tahu untuk kebaikan beliau, anak saya selalu mendebat. Nah, akhlak mendebat dalam Ghazali berarti syahwat si anak dalam keadaan ifrat, ya, yang disebut dengan munakosah. Dia jadi senang mendebat orang tuanya. Di sisi lain, ada akhlak lain yang muncul, yaitu anak saya, Pak, jadi suka apatis apa yang saya lakukan, ya dia nggak peduli. Nah, apatis ini syahwat dalam keadaan tafrid. Dan orang tua juga bercerita bahwa akhir-akhir ini juga si anak, Pak, jadi suka marah-marah. Nah, marah-marah ini adalah godok dalam keadaan ifrat yang disebut dengan istisyatah. Nah, lalu bagaimana terapinya setelah kita mengetahui kondisi ifrat dan tafrid pada syahwat dan godok si anak? Pertama, saya ajak anak diskusi, apa yang terjadi pada Anda sebelum Anda memutuskan untuk berhenti kuliah, ya, untuk mogok kuliah, apa yang terjadi? Si anak bercerita bahwa selama ini orang tuanya telah PHP-in dia, ya, janji-janji atau keinginan-keinginan yang dijanjikan untuk dipenuhi sampai saat ini orang tuanya tidak memenuhi, ya. Otomatis muncullah perasaan marah pada godopnya, ya, dan syahwatnya menjadi terluka. Nah, setelah melakukan dialog dengan anak, kembali lagi kepada orang tua. Nah, ini orang tuanya yang perlu diterapi. Apa yang dilakukan orang tua? Pertama, untuk menurunkan keadaan ifrat dan tafrid, ya, istisyata, suka mendebat, dan apatis, ihmal, adalah menarik ke jalan tengah yang disebut dengan hilm atau santun, kesantunan atau lemah lembut, ya. Nah, di sini orang tua disarankan pertama, ya, stop
berbicara tema-tema tentang perkuliahan. Stop memotivasi anak tentang perkuliahan. Ya. Yang kedua, orang tua diminta untuk memberikan perhatian lebih ya dengan kesantunan tadi berupa dialog-dialog ringan dan mempertanyakan harapan-harapan atau keinginan-keinginan yang ingin dicapai dalam waktu dekat. Nah, si orang tua bertanya, berapa lama Pak kita harus stop membicarakan tema-tema kuliah sementara waktu terus berjalan? Kalau waktunya telah habis, waduh bisa bablas ini Pak, gitu. Nah, mengacu pada Ghazali, Pak, minimal Bapak mempertahankan untuk memotivasi anak adalah 40 hari. Nah, kita sedang menciptakan kondisi cooling down nih. Yang tinggi jadi ke tengah, yang tengah jadi naik. Nah, setelah kedua orang tua bersepakat untuk menstop ya, memotivasi, membicarakan tema-tema kuliah dan meningkatkan frekuensi berdialog, obrolan-obrolan ringan dan tema-tema tentang harapan yang ingin dicapai di masa depan dalam waktu dekat atau dalam waktu panjang selama 40 hari. Dan alhamdulillah setelah orang tua konsisten selama 3 minggu untuk stop membicarakan tema-tema kuliah dan memperbanyak dialog dengan penuh kasih, keajaiban datang. Anak memutuskan untuk lanjut kuliah. Nah, inilah keberhasilan dari orang tua yang telah menurunkan kondisi syahwatnya yang berada dalam keadaan ifrat dan mengangkat kondisi syahwatnya yang berada dalam kondisi tafrid menjadi seimbang yang disebut dengan ifah. Si anak bisa mengelola dirinya kembali.